Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya dirumahkan ya sekarang. Oke, hari ini pelajaran bahasa Indonesia akan mempelajari tentang teks berita yang sebelumnya sudah kita pelajari minggu lalu ya. Masih ingat semuanya? Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, semuanya sekarang sudah hadir. Apa ada yang belum hadir ya? Tapi semuanya sepertinya Ibu lihat sudah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya saat kita belajar kita sudah mempunyai tujuan di awal ya, supaya kita lebih fokus. Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar hari ini. Kompetensi dasar kita nomor 4.2, yaitu menyajikan data atau informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan yang memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan maupun aspek lisannya seperti lafal, intonasi, mimik mukanya, dan juga kinesik. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Yang pertama, kita akan bisa menjelaskan pentingnya berita. Yang kedua, kita menyajikan data atau informasi itu ke dalam bentuk berita secara lisan dan juga tulisan yang tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi setelah kita tahu pentingnya berita itu apa, nanti dijelaskan ya. Kemudian kita juga akan berlatih untuk membuat berita secara tertulis. Bagaimana caranya? Kita masuk ke materi saja. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3 ya. Yang pertama, pentingnya berita. Yang kedua, langkah-langkah menulis berita. Yang ketiga, ada penyuntingan berita. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pentingnya berita. Pentingnya berita ini untuk memperoleh wawasan pengetahuan serta informasi, baik yang kita lihat di media televisi, media sosial, maupun media cetak. Bisa juga dari media-media yang lainnya ya. Selanjutnya, ini ada langkah-langkah menulis berita. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, menentukan objek berita. Jadi sebelum kita menuliskan berita, kita tentukan dulu objek apa yang akan kita ambil sebagai berita. Sesudah dapat objeknya, kemudian kita langsung mendatangi sumber beritanya. Jangan ngarang ya. Jadi kita akan membuat berita yang memang fakta di dalamnya, bukan hoax. Kemudian yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan pola adik Simba. Masih ingat adik Simba? Ya, adik Simba ini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah ada fakta-fakta yang terkumpul, kita susun kerangka penulisannya. Kemudian dilanjutkan untuk dikembangkan menjadi berita yang utuh. Terakhir kita sunting. Jadi diedit berita hasil penulisannya tadi, dari penulisannya, dari ejaannya, dari pilihan bahasanya, pilihan katanya, dan lain-lain. Oke, jadi setelah kita tulis beritanya, langkah selanjutnya kita ada ke penyuntingan berita. Langkah-langkah penyuntingan berita ini ada 4. Yang pertama, dari kebenaran isi beritanya, terdiri dari fakta-faktanya, jadi bukan berita hayalan atau hoax ya. Yang kedua, dari kelengkapan isi beritanya, dari unsur adik Simba tadi. Yang ketiga, dari struktur penyusunan berita. Jadi kalau struktur itu kita susun dari bagian yang paling penting ke bagian yang kurang penting. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasanya, keefektifan kalimatnya, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan juga tanda bacanya harus kita perhatikan.
Nah, sekarang kalian sudah tahu ya pentingnya berita dan paham juga bagaimana cara menulis sebuah teks berita. Baik, kita langsung ke latihan membuat berita. Di sini Ibu ada tema SMP Negeri 1 Hargulis gelar acara kesenian memperingati Bulan Bahasa. Kita urai secara adik Simba tadi ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Ada acara kesenian memperingati Bulan Bahasa. Di mana? Di Gedung Serbaguna SMPN 1 Haurgelis. Kapan? Kapan acaranya berlangsung? Berarti hari Senin 27 Oktober 2020. Siapa yang mengadakan acara? SMP Negeri 1 Haurgelis. Ada mengapa diadakan acara itu? Untuk memperingati Sumpah Pemuda yang dikemas dalam Bulan Bahasa yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober. Terakhir ada bagaimana acara berjalan lancar dan semua siswa merasa senang, walaupun ada beberapa anak yang bolos karena kurangnya pengawasan saat acara berlangsung. Ya, setelah kita kumpulkan fakta-fakta dengan adik Simba tadi, selanjutnya kita latihan menyusun beritanya. Jadi pastikan untuk menyusun berita dari informasi penting ke kurang penting, dari judul, kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Ini adalah strukturnya ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini ada berita yang sudah Ibu susun. Sekarang kalian bisa baca. Jadi setelah kita menuliskan beritanya secara lengkap, lalu kita sunting berita itu. Dari berita singkat yang tadi sudah dibuat, jadi kalian sunting, kalian temukan beberapa kekeliruan yang perlu diperbaiki. Ini Ibu menemukan ada 3 kekeliruan ya. Yang pertama, penulisan Bulan Bahasa, di situ huruf B di awal semuanya menggunakan huruf kecil, seharusnya huruf kapital. Kemudian Gedung Serbaguna SMPN 1 Haurgelis. Penggunaan huruf G dan S-nya di situ ternyata huruf kecil. Harusnya huruf kapital karena di situ menerangkan nama tempat yang diikuti keterangan tempat itu sendiri ya. Gedung Serbaguna, harusnya G dan S-nya huruf kapital. Selanjutnya di situ ada nama hari dan bulan yang ternyata huruf kecil juga. Harusnya tetap huruf kapital. Senin S-nya besar atau kapital, Oktober O-nya juga kapital. Ya, selanjutnya kita simak dulu ya. Ibu ada video berita, silahkan disimak terlebih dahulu sebelum akhirnya kita akan latihan masing-masing. Dalam masa pembatasan sosial, tatap muka antara guru dan muridnya terpaksa dilakukan melalui teknologi berbasis jaringan internet. Seperti siswa Sekolah Dasar Negeri 1 di Cibadak, Lebak, Banten. Masing-masing siswa mendapatkan tugas dari guru melalui grup percakapan di media sosial. Tugas-tugas siswa diterima oleh orang tua setiap hari, sehingga orang tua sekaligus mengawasi proses belajar anaknya. Namun tidak semua anak bisa mendapatkan materi belajar secara daring. Bagi beberapa siswa yang tidak memiliki handphone, materi akan diberikan secara langsung. Hasilnya akan diberikan kembali saat masuk sekolah. Keterbatasan fasilitas juga dirasakan belasan siswa di Wonogiri, Jawa Tengah. Sulitnya mengakses internet membuat mereka berbondong-bondong menumpang jaringan wifi di rumah relawan. Sugianto, pemilik rumah sekaligus relawan, menyediakan jaringan internet di tempat tinggalnya untuk membantu kelancaran belajar siswa. Berawal dari 1-2 orang siswa, kini ada belasan orang siswa berbagai tingkat, dari sekolah dasar hingga menengah atas. Sebelum masuk belajar, mereka harus mencuci tangan dahulu dan memakai masker di dalam. Bahkan, Sugianto menyediakan masker bagi siswa yang tidak punya. Situasi di Lebak, Banten dan Wonogiri, Jawa Tengah hanyalah 2 contoh dari sekian banyak daerah yang masih terkendala fasilitas belajar jarak jauh. Namun selama masalah tersebut masih bisa diatasi, semangat belajar tidak boleh pupus. Nah, setelah melihat videonya, kemudian kita langsung buat kerangka beritanya menggunakan rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini ada salah satu hasil kerja kalian yang Ibu ambil, bisa kita lihat bersama-sama ya, kita baca. Dan ini teks berita utuh yang dibuat berdasarkan kerangka berita yang tadi sudah kita buat sebelumnya.
Lanjut, terakhir di sini ada tugas individu, ada 2 soal. Soal yang pertama, kalian memilih satu tema dari 3 tema tersebut. Kemudian yang kedua, menyunting berita yang kamu buat dari tema tersebut. Difoto, kemudian dikirimkan ke WA Ibu ya. Ya, sekarang kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi usahakan kita selalu menjaga kesehatan ya, menjaga imun dan juga iman. Kemudian kita tetap harus semangat belajar di rumah, walaupun di rumah saja, tapi tetap terus semangat belajar agar kita tetap menjadi siswa yang berprestasi, sehat juga, begitu ya. Kalaupun kita harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, cuci tangan. Nah, cuci tangan ini penting ya. Cuci tangannya menggunakan sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak dengan orang-orang, kemudian jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas. Gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari Ibu pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.